Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita memasuki ke tahap materi pemahaman dan pemetaan pola. Silakan fokus ke proporsi tubuh ini, dan ini merupakan pola dasar depan yang kemarin sudah kita buat. Nah, perkiraan seperti ini ya, anggap aja bentuknya sama karena tadi saya hanya menjiplak ini. Dan ini letaknya adalah di sini. Nah, ini adalah pola depan yang kita buat kemarin. Dan kemudian untuk pola belakang seperti ini letaknya di bagian belakang badan seperti ini. Saya tempel dulu. Nah, seperti ini perkiraannya. Nah, ini kedua pola yang kemarin sudah kita buat, kita posisikan, posisinya kira-kira seperti ini di badan. Nah, lalu ada beberapa rumus. Untuk leher ini ada 1/6. Rumusnya 1/6 tambah setengah untuk bagian mendatar, dan ke bawah yang depan itu 1/6 tambah 1/2. Jadi jika kita mengaplikasikan angka-angka ke dalam rumus ini, maka hasil lengkungan pada pola depan yang ini dan yang ini ketika dijumlahkan semua itu hasilnya kurang lebih sama dengan hasil pengukuran lingkar kerung leher pada badan kita. Nah, itu. Kemudian di sini ini juga ada angka 1/4. Rumusnya 1/4 lingkar badan. Depan dan belakang ada 1/4-nya ya. Lalu ada pertanyaan, kenapa sih harus ada angka 1/4? 1/4 itu karena untuk menutup satu badan full, bagian depan ditutup, bagian belakang ditutup, kita membutuhkan 4 potong pola. Sedangkan yang kita buat kemarin itu baru 1/4 bagiannya dari badan. Nah, ilustrasinya seperti ini. 1, 2, 3, dan 4. Kita butuh 4 potong pola untuk menutup badan secara keseluruhan. 4 potong terdiri dari 2 depan dan 2 belakang. Sedangkan pola yang kita gambar itu baru 1/4 bagiannya. Makanya di sini nongol rumus 1/4. Baik, lalu yang ada angka 1/4-nya lagi yaitu bagian pinggang. Ini juga ada rumus 1/4 lingkar pinggang. Belakang juga ada rumus 1/4-nya. Nah, ini ilustrasinya sama dengan lingkar badan tadi. Paham ya? Lalu, lebih ke atas lagi, di sini ada nongol angka setengah. Kenapa sih harus setengah? Karena pola depan yang kita gambar itu baru setengah dari bagian tubuh depan kita. Jadi, kalau kita mengukur lebar muka itu dari sini ke sini. Nah, ketika di badan kita mengukur lebar muka, ini posisinya di sini. Nah, sedangkan yang kita gambar itu areanya baru segini. Dan itu merupakan hasilnya masih setengah bagian dari lebar muka secara keseluruhan. Makanya ada angka setengah ini. Begitu, paham ya? Kemudian yang belakang juga sama, ini nongol angka setengah, artinya juga mirip-mirip. Kita mengukur lebar punggung dari sini ke sini. Ini merupakan lebar punggung kita ketika kita mengukur di badan. Sedangkan pola yang kita gambar baru setengah dari pola belakangnya. Jadi makanya di sini muncul angka setengah. Lalu kemudian ada juga ini panjang punggung, di sini muncul angka setengah juga, kemudian di sini setengah. Nah, jika ini disatukan, setengah tambah setengah itu sama dengan 1. Sama dengan panjang punggung itu dari sini C sampai batas pinggang. Begitu juga halnya ketika kita mengukur badan, panjang punggung kita juga diukur dari atas sini hingga ke bawah pinggang. Itu asalnya muncul rumus setengah. Sedangkan batas garis ini adalah ketiaknya. Untuk kita menentukan ketiak, bagaimana posisi
ujung lubang baju yang akan kita buat. Depan juga pakai panjang punggung supaya sama dengan pola belakang. Karena kalau pakai pola depan sebagai patokan ketiaknya, nanti ketiaknya jadi kedodoran. Makanya pakai panjang punggung bagian yang rata, sedangkan bagian yang menonjol nanti disempurnakan dengan ukuran kontrol. Nah, kira-kira begitu tadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan secara lebih detail posisi titik-titik pola ini ketika nempel di badan kita. Nah, ini sudah saya buat. Saya memilih pola yang ini ya, yang dengan kupnat. Yang ini karena titiknya lebih banyak. Ini saya simpan dulu. Nah, ini nanti yang akan saya ilustrasikan posisi titik-titiknya. Pola depan dan belakang nanti ketika memotong ini dilebihkan. Ini namanya kampuh. Lebih jauh nanti akan saya jelaskan mengenai pemotongan bahan. Ini hanya sebagai contoh, teman-teman tidak perlu ikut membuat. Silakan diperhatikan saja. Selanjutnya di kupnat ini ketika nempel di badan ini harus disatukan dulu garis K1 dan K2-nya dijahit. Nah, nanti di bajunya juga akan dijahit seperti ini. Jadi ketika nemplok di badan, otomatis ini posisinya sudah terjahit. Ini saya satukan dulu. Nah, seperti ini. Garis K1 dan K2 saling bertemu, segitiga sama kakinya. Puncaknya L ada di ujung segitiganya. Kemudian yang belakang juga sama, saya satukan dulu ya supaya nanti teman-teman bisa membayangkan ketika pola ini nempel di badan. Nah, ketika di posisi badan, posisinya kurang lebih jadi seperti ini. Silakan teman-teman siapkan pola yang kemarin dibuat sambil dibayangkan, atau teman-teman bisa lihat gambar di sebelah ini. Nah, ini posisinya seperti ini ketika bajunya sudah jadi nanti. Nah, ini titik C, posisinya di sini. C ini tepat terletak di cekungan tulang selangka. Nah, ini tulang selangka saya. Kemudian titik B ini yang ini, dia di pangkal leher, batang leher. Kemudian ini bahu dan ini titik D ada di ujung bahunya. Nah, kemudian tadi garis BD bahu yang ini ya, kemudian GH, garis GH itu yang ini posisinya terletak di tengah muka badan kita, setengah dari lebar muka. Ini dia GH posisinya. Nah, kemudian EF ini posisinya di ketiak, bawah ketiak. Kemudian garis pinggangnya IJ posisinya di sini. Dan ini K1 K2. Kemudian L ini di sini di bawah puting turun 3 cm. Kemudian ini garis TM tengah muka ini berada di tengah muka kita, membagi badan menjadi dua tepat di tengah dari atas hingga ke bawah. Makanya disebut tengah muka. Nah, seperti ini posisinya. Paham ya? Kemudian yang belakang juga kurang lebih sama. Ini saya agak kesulitan, mohon maaf. Nah, bisa dibayangkan sendiri posisi titik-titiknya. Nah, seperti ini lebar punggung. Kemudian lingkar dadanya yang ketiak, bawah ketiak. Kemudian titik kupnat dan lingkar pinggangnya. Bisa dipahami. Demikian untuk materi tentang pemahaman dan pemetaan pola kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.